Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Ustadzina Al-Fadil Ustadzina Nampunari SPD, yang kita doakan insyaallah beliau akan melanjutkan S2-nya, semoga lancar. Dan juga kami muliakan seluruh jemaah Masjid Al-Huda beserta jajaran DKM Masjid Al-Huda yang insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seizinnya dan rahmatnya kita masih bisa beraktivitas dan juga menunaikan sholat subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Semoga salawat kita ini akan membantu kita di yaumil akhir nanti dan kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kajian subuh pada setiap Ahad pekan kedua yaitu membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bagi kita untuk mengetahui biografi sejarah baginda Rasulullah dan juga bagaimana perjuangan beliau berdakwah. Bulan lalu kita telah sampai di berbagai cara kaum kafir musyrikin, kaum Quraisy yang kafir di Mekah, bagaimana mereka mencoba berbagai cara untuk menggagalkan, menghadang dakwah baginda Rasul beserta para kaum muslimin yang telah masuk Islam pada saat itu. Kurang lebih ada dua berbagai tekanan yang dialami oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Yang pertama adalah tekanan atau gangguan yang berupa fisik, ya, siksaan itu berupa fisik, siksaan, embargo, dipersulit untuk muamalahnya dengan berbagai masyarakat di kaum Quraisy Mekah. Ada juga tekanan untuk menghadang dakwah Rasul dan para sahabatnya untuk meninggikan kalimat Islam, kalimatullah, itu dalam bentuk maknawi, hinaan, ya kan, cacian. Bulan lalu sudah disampaikan Al-Quran disama-samakan dengan bait-bait syair. Itu dakwah tekanan yang begitu gencar terus diserang kaum muslimin oleh Quraisy sampai kurang lebih tahun 4 kenabian. Jadi yang harus kita perhatikan di awal-awal ini masih tentang tahun 4 kenabian. Nabi mendapat wahyu ketika umur 40 tahun. Tahun keempat itu masih diapakan? Masih terus diserang dengan berbagai alasan. Kenapa kamu meninggalkan Tuhan kita? Patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah yang mereka sembah sejak dahulu. Kan sudah saya sampaikan bahwa mereka percaya adanya Tuhan di atas sana, Allah Azza wa Jalla. Menjadikan patung tersebut liyuqarribahum, menjadikan wasilah katanya, perantara supaya mereka lebih dekat pada Tuhannya. Padahal itu kategori namanya musyrik, menduakan Allah, syirkun, partner, syirk, menduakan Allah. Jadi Allah dipartnerkan sama patung, itu nggak boleh. Nah, mereka terus mengancam, bahkan sampai ancaman fisiknya itu mengancam untuk
membunuh Rasulullah. Berbagai cara sebelumnya telah disampaikan diplomasi oleh ayahnya Khalid bin Walid. Siapa saudara sekalian? Al-Walid bin Al-Mughirah. Diplomasi, bernegosiasi, tetap gagal. Dibacakan surah Fussilat oleh Nabi, dan itu menceritakan bagaimana Allah menghancurkan kaum sebelumnya, kaum 'Ad dan Samud, dan mereka paham betul cerita tersebut turun temurun. Bagaimana Allah membalikan mereka, membumi hanguskan mereka, mensamaratakan dengan dunia, dilenyapkan dari dunia ini. Dibacakan ayat Quran seperti itu, Al-Walid bin Al-Mughirah goncang hatinya, bahkan hampir saja sedikit dia membuat mereka Abu Lahab, Abu Jahal untuk menyetujui bagaimana dakwah Rasul, tapi Allah menentukan mereka tetap dalam keadaan kafir. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bagaimana setelah gangguan, tekanan, yang mana jumlah kaum muslimin ketika itu pada tahun ke-5, puncaknya tahun ke-5 kenabian, Nabi dianggap menjadi Rasul. 5 tahun setelahnya berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka kalah jumlah, kalah ekonomi, kalah jumlah, kalah sebagainya. Mereka hanya menang keimanan dan tekad, kekuatannya. Sehingga baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah sebuah solusi, jalan keluar, isyarat. Turunlah surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pertama, Allah beri kabar gembira dahulu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kalian berbuat baik di muka bumi ini, ganjarannya kebaikan. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita jauh masuk ke perjalanan baginda Rasulullah hijrah. Hijrah itu artinya, bahasa mudahnya, berpindah tempat. Walaupun sekarang fenomenanya banyak beda, hijrah, berpindah perilaku, dari perilaku yang buruk yang lebih yang baik. Banyak artis hijrah, alhamdulillah. Tapi kita berbicara tentang makna hijrah ketika baginda Rasulullah SAW berdakwah di Mekah tahun sanah al-khamisah minan nubuwah. Kalau di dalam sejarah disampaikan seperti itu. Tahun ke-5 kenabian, berarti umur kurang lebih 45 tahun Nabi Muhammad SAW. Itu harta, keluarga banyak dikorbankan. Tapi Allah beri kabar gembira dalam ayat ini. Lilladzina ahsanu, mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, fi hadhihi dunya hasanah. Kebaikan balasannya kebaikan. Walaupun nanti berbagai lika-likunya ada, Allah beri jalannya, walaupun tidak langsung, kadang tidak langsung cash Allah berikan kebaikan tersebut, ganjaran. Wa ardullahi wasi'ah. Ardun itu artinya apa Bapak sekalian dan ibu sekalian? Bumi, betul, dunia. Dunia ini luas. Kalian masuk Islam ketika zaman baginda Rasulullah, ketika itu mukhatabnya orang kaum mukminin yang di Mekah. Kalian masuk Islam itu kebaikan, mempercayai Tuhan hanya satu yang patut disembah Allah, itu kebaikan. Nanti kebaikan pun akan kembali ke kalian. Ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Tapi ketika tahun ke-5 minasan nubuwah, tahun ke-5 kenabian, itu berbagai tekanan, mereka ditekan, disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Ammar, Sumayyah, satu keluarga.
awwalu syahid, pertama kali yang syahid itu kan, sampai dibunuh tekanan untuk mereka sampai berkembang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah sangat paham kondisi ketika itu, tidak mungkin mengorbankan kaum muslimin dalam keadaan belum kuat. Turunlah ayat ini, surat Az-Zumar ayat 10. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagaimana kita mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari? Berbuat baik, pantang mundur, pantang menyerah. Apa yang orang bilang terhadap diri kita itu penilaian dia, Allah menilainya beda. Sejauh mana mereka mengkritisi kita ketika kita berbuat baik, rajin sholat ke masjid, rajin sedekah, dibilang oleh tetangga, kanan kiri teman kita, sejauh lidah mereka saja, nggak sampai kemana-mana, ya kan? Sejauh lidah mereka, jangan ditanggapi, karena balasannya sudah jelas. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Jelas baik. Jadi jangan sampai membuat kita putus. Ngaji, kalau ahad pagi sedikit, jangan gampang menyerah. Saya diajarkan oleh kiai saya di Gontor, sesukses apapun kamu, bagaimanapun profesimu, harus tetap mengajar. Mengajar tidak mesti di sekolah, bisa di surau, bisa di masjid. Walaupun muridnya hanya tinggal 1, kalian harus tetap mengajar. 1 itu sama dengan 1000 nilainya. Siapa tahu dia yang sukses nanti, dia yang akan menjadi ulama, dia akan menyebarkan dakwah Islam ini. Begitu kami diajarkan oleh kiai kami, guru kami, marhum Imam Zarkashi. Sekalipun tidak ada jamaahnya, muridnya, mengajarlah dengan pena, menulis buku, nulis tausiah. Sekarang sudah zaman sudah modern, bisa menulis kebaikan di wall, di dinding Facebook, di status kebaikan-kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi. Jadi kita apa ya? Bijaklah dalam menggunakan smartphone. Namanya kan smartphone. Apakah handphone tersebut menjadikan kita cerdas, pintar, atau kita menjadi budaknya? Nah, itu. Makanya seperti itu. Makanya jangan sampai putus asa. Kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam kita bersosial kepada masyarakat, jangan didengarkan kicauan orang-orang yang mencemooh kita, mengkritisi yang tidak baik. Sejauh lidahnya saja jamaah sekalian, mereka nggak bakal kemana-mana. Dan kita harus inilah gunanya belajar sirah. Belum ada apa-apa. Ada nggak ustadz yang berdakwah sekarang ditindih pakai batu di tengah jalan? Nggak ada. Baru sekedar dipenjarakan. Itu pun emang lidahnya yang belum dijaga. Kita diajarkan apa oleh baginda Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul Nabi Muhammad diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Puncak ilmu pengetahuan agama Islam itu beda dengan agama-agama yang lain. Dengan ilmu pengetahuan, puncaknya adalah akhlak. Mau setinggi apa profesinya, jabatannya, titelnya, mau profesor, kalau akhlaknya tidak ada, nol. Kalau mulutnya tidak dijaga, kalau tulisannya tidak bisa dijaga, menyakiti orang lain, bahkan sampai menghina fisik dan sebagainya, apa bedanya dengan kaum kafir Quraisy ketika di Mekah zaman sekarang? Ya kan? Bagaimana mereka menentang dakwah Rasulullah dengan fisik, dengan maknawi, cacian, makian? Apa bedanya dengan mereka? Makanya jangan sampai iyyakum wasyatmi, jauhkanlah diri kita dari selalu syatmi, menghina, menjelek-jelekan. Fa innahu adul khusumah, karena itu akar dari permusuhan, ya kan? Akan jadi musuh nanti kita dengan sahabat kita, tetangga kita.
Kembali ke perjalanan Rasulullah SAW ketika kaum muslimin ditekan, disiksa pada tahun kelima dari kenabian, turunlah ayat ke-10 dari surat Az-Zumar, memberitahukan kalau kalian berbuat baik, kebaikan balasannya di dunia, bahkan di akhirat. Baru dilanjutkan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Maksudnya apa? Allah nggak bilang hajiru fafirru, enggak ke situ ayatnya. Yang turun apa? Wa ardullahi wasi'ah, ketahuilah bumi Allah ini sangat luas. Bukan Mekah aja tempat kalian hidup. Nah, maksudnya seperti itu. Baginda Rasulullah mendapat wahyu dan juga pasti penjelasannya. Maksudnya apa? Disuruh keluar dari Mekah. Inilah pertama kali hijrah. Hijrah itu mereka berpindah tempat. Nabi utus. Nah, dalam buku ini ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 12 laki-laki dan 4 perempuan. Dipimpin oleh Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Mereka berjalan menuju ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah. Mereka menuju ke negeri Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita dipimpin oleh Utsman bin Affan, dan juga ada putri Rasulullah, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh baginda Rasul, ini adalah satu keluarga pertama yang hijrah. Nah, istilahnya seperti itu, keluarga yang pertama yang hijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim juga kan hijrah bersama istri beliau Sarah dan juga Hajar. Nah, dalam rombongan pertama ini mereka Nabi utus 12 orang. Terdiri dari Utsman bin Affan dan juga ada putri Rasulullah Ruqayyah. Mereka kemana jamaah sekalian? Mereka keluar kota Mekah. Kana rahilu haula itu katusallilu fi zulmatil lail hatta la taqumu lahum Quraisy. Mereka keluarnya malam-malam mengendap-endap. Ya itulah siasat, kalau mau kabur harus mengendap-endap, jangan sampai ya biasa-biasa saja, ya kan? Mengendap-endap itu supaya karena jelas di depan mata mereka, kalau mereka ketahuan pasti ditangkap dan digagalkan pergi untuk meninggalkan kota Mekah. Kharaju ilal bahri ila syawati il bahri. Bahar artinya apa? Laut. Mereka pergi ke laut. Berarti kalau mau ke laut tujuannya kemana? Betul Ustaz ya. Mereka yamurru ila Mina, berangkat ke pelabuhan. Di sini namakan Syaiban. Ada namanya pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal. Mereka berlabuh, pergi ke pelabuhan mengendap malam-malam. Utsman, Ruqayyah dan para sahabat yang lain 12 laki-laki, 4 perempuan sampai ke pelabuhan malam-malam mengendap-endap. Qadarullah, inilah ketentuan Allah. Biasanya kalau malam-malam ya itu keadaan tanpa lampu, tanpa listrik, dulu nggak ada listrik. Qadarullah, ada 2 kapal yang akan berangkat menuju negeri Habasyah. Berangkatlah mereka dan jalanlah kapal tersebut. Orang kafir Quraisy mengejarnya dan ketinggalan, dan gagallah mereka untuk menghadang mereka supaya berangkat ke negeri Habasyah. Jamaah sekalian, mereka sampai di negeri Habasyah dengan selamat. Pertanyaannya, Habasyah itu
negeri apa sekarang? Kalau cari di peta, yang paham geografi, Naufal dan teman-teman, negeri Habasyah itu letaknya di benua Afrika. Sekarang Arab Saudi, Mekah, perlu kita ketahui di benua Asia. Beda benua ya. Jadi mereka dipisahkan oleh lautan. Antara Mekah dan Habasyah dipisahkan oleh lautan. Kebayang jauhnya. Kalau kita cari di peta, nggak ada namanya Habasyah sekarang. Kurang lebih ulama menafsirkan sekarang berubah negaranya menjadi negara yang modern. Namanya sekarang Ethiopia. Pernah dengar Bapak sekarang Ethiopia? Ada lagunya Iwan Fals, ya kan? Nah, itulah. Nah, itulah negeri Habasyah yang dulu kurang lebih. Ada yang bilang Ethiopia. Pesawatnya kan 2 jam ya. 2 jam. Dari Jeddah, betul Ustaz. 2 jam kurang lebih. Nah, karena jauh dipisahkan oleh laut. Kenapa mereka ke pinggir pantai, ke pelabuhan? Karena negeri Habasyah itu jauh dipisahkan oleh laut. Nah, kenapa? Kalau sekarang kita pahami dalam sejarah, itu benua Asia dan benua Afrika beda jauh. Coba bayangin, hijrahnya pertama sampai segitu jauhnya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumahnya, kesenangan di Mekah yang semua sudah makmur. Makmurnya kenapa? Ada air Zam-Zam, semuanya jadi makmur, tumbuhan dan sebagainya. Tapi karena keimanan dan ketakwaan mereka menaati baginda Rasulullah dan perintah Allah, mereka berangkat. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemana? Ke negeri Habasyah. Sekarang pertanyaan kedua, ini yang perlu kita pahami juga jamaah sekalian. Kenapa ke negeri Habasyah? Baginda Rasulullah kenapa mendapat perintah Allah untuk hijrahnya ke negeri Habasyah? Emang di kota Mekah nggak ada, di sekitar Mekah negara-negara sekarang yang berdekatan? Kalau kita baca sejarah bulan lalu dan bulan-bulan sebelumnya, kita sering ceritakan tentang apa? Dari awal pertama kali kita belajar sirah, awal mulanya bangsa Arab itu ketika sebelum terjadi kota Mekah, ada namanya suku Jurhum, ya kan? Ada namanya suku Jurhum. Suku Jurhum itu dari mana jamaah sekalian, bapak-bapak? Dari Yaman. Yaman kalau kita lihat sekarang di peta, dia termasuk benua apa? Afrika. Salah. Benua Asia. Berarti dekat kan? Dekat dengan kota Mekah. Kenapa enggak ke negeri Yaman? Dan juga di sekitar negeri Mekah ketika itu tidak hanya Yaman, ada namanya li'ila fi Quraisy ila fi himri latasyita'i was-sayf. Menceritakan tentang apa itu? Perjalanan perdagangan bisnis kemana? Ke negeri Quraisy. Itu kaumnya, kaum Quraisy, mereka berdagang keluar. Nabi Muhammad sebelum menikah dengan Khadijah, perjalanan dagangnya kemana? Ke negeri Syam. Ada di peta? Nggak ada namanya Syam. Sudah berubah, terpecah belah menjadi Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. Semua di benua Asia. Yordan Asia apa udah Afrika ya? Saya kurang paham. Masih Asia ya? Oh ya, Tunis yang Afrika ya. Nah, secara geografi, secara letak itu dua negeri berdekatan dengan Mekah. Kenapa ke sana? Satu jawabannya. Fihil Malik, di negeri Habasyah atau Ethiopia yang sekarang kita kenal, dulu dipimpin oleh raja yang adil. As-Sahmah namanya. Kalau yang anak SD kenalnya atau SMP Najasyi. Jadi As-Sahmah An-Najasyi namanya. Raja Najasyi, raja Nasrani yang mengimani kitab Injil, ajaran Nabi
Isa alaihissalam, dan dia terkenal di seantero bangsa Arab raja yang adil. Sampai baginda Rasulullah SAW berkata, la yuzlamu ahad, dia tidak akan menzolimi seorang pun rakyatnya di bawah naungan kerajaannya atau kekuasaannya. Satu, itu jawabannya. Kedua, ulama menyampaikan, kenapa tidak ke Yaman? Kenapa tidak ke negeri Yaman? Yaman ketika itu menganut ajaran sama Nasrani, dikuasai oleh Raja Persia. Seperti kami ceritakan bahwa Persia berkuasa di dunia kurang lebih 850 tahun. Nanti tumbangnya ketika zaman Umar bin Khattab. Di situ ada panglima jenderalnya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menumbangkan bangsa Persia. Nah, ketika baru tahun kelima Nabi berdakwah, Yaman masih dikuasai oleh Raja Persia, yang mana Raja Persia menganut agama Nasrani dan terkenal sangat memusuhi baginda Rasulullah. Bahkan gubernurnya yang menjabat di kota Yaman ketika itu sampai pernah diperintahkan untuk menangkap baginda Rasulullah hidup-hidup. Berarti kalau hijrahnya ke Yaman sama aja masuk kandang singa. Ya kan? Gampang untuk diremuk-remuk, gampang untuk dijebak, gampang untuk dihancurkan, mudah untuk dibunuh sama mereka. Karena mereka terkenal rajanya, gubernurnya di bawah naungan Raja Persia. Tidak ke sana. Lalu kenapa tidak ke negeri Syam? Tadi surat yang saya sampaikan ayat di ila bi Quraisy ila bihim kata syita'i was-sayf. Mereka ketika pergantian musim dingin dan musim panas, biasanya mereka mengadakan perdagangan, perjalanan bisnis. Orang Quraisy ke negeri Syam, mereka berdagang, dan terkenal erat hubungannya kaum kafir Quraisy dengan pemuka-pemuka pembesar orang-orang yang ada di negeri Syam. Mereka baginda Rasulullah jika mengutus kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Syam sama aja memberikan mereka untuk masuk penjara. Tinggal mereka dikontak, dikasih kabar lewat surat atau utusan, ditangkepin. Itulah alasannya kenapa tidak ke negeri Yaman atau negeri Syam yang sudah sering kita kaitkan dalam cerita sejarah dari awal-awal kemarin. Begitu jamaah sekalian. Lalu jatuhlah pilihan baginda Rasulullah ke negeri Habasyah yang jauh di sana, harus ke pelabuhan, naik kapal laut sampai di sana. Alasannya satu, dia rajanya An-Najasyi terkenal dengan keadilannya, sampai baginda Rasulullah wa ma yantiqu illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak berbicara atas hawa nafsu. Apa yang terucap oleh baginda Rasul pasti itu wahyu. Sampai berkata la yuzlam, di bawah naungan pemerintahan Najasyi tidak akan terzalimi. Berangkat diutus 12 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Apa hikmahnya? Kita pahami saudara sekalian, jamaah sekalian. Di sini begitu matangnya pertimbangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus pikirkan terlebih dahulu. Walaupun beda kapasitas baginda Rasulullah wahyu, kita diberikan akal. Manusia kelebihannya mempunyai akal. Ahsanul khaliq, ahsanul takwin, sebaik-baik bentuk ciptaannya manusia. Nggak bisa profesor sekelas apapun menciptakan sel-sel darah yang ada di otak dan sebagainya. Itulah kekayaan yang hakiki, yaitu tubuh kita, anggota tubuh kita. Itu kekayaan hakiki yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, yaitu manusia. Dari kisah ini kita bisa lihat begitu matangnya pertimbangan baginda Rasulullah sebelum mengambil keputusan. Pertimbangkan, oh kalau ke Yaman itu Raja Persia menguasai, gampang kita dihancurkan di sana nanti, malah nggak bisa berdakwah, nggak bisa menjalankan ibadah.
Kalau ke Syam, perdagangan dengan kaum kafir Quraisy, ikatan bisnisnya kuat, mereka mudah untuk berkompromi untuk menggagalkan kita. Jatuhlah pilihannya ke negeri Habasyah, berangkatlah ke sana. Alhamdulillah sampai di sana dengan selamat, dan mereka hidup dengan hidup dengan biasa dalam naungan negeri yang aman tentram. Di kitab Rahik Maktum diceritakan ada nanti kejadian baginda Rasulullah 12 orang di mana? Di Habasyah. Baginda Rasulullah di dalam 1 tahun itu mereka udah ada sebagian berhijrah. Baginda Rasulullah masih tetap berdakwah, membacakan ayat-ayat Al-Quran di Ka'bah. Surat apa? An-Najm. Nah, itu ceritanya singkat, nanti di lain kesempatan saya detailkan lagi, dan ini sangat ajib, hebat. Intinya di surat An-Najm itu baginda Rasulullah di akhir di ayat ke-3 fasjudu lillahi wa'budu. Baca surat Najm di sekitar Ka'bah, itu orang kafir Quraisy melihat semua, nonton, ngejek-ngejek dan sebagainya. Ketika baginda Rasulullah baca surat Najm dari awal, wan najmi idza hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, terus sampai diceritakan sosok Jibril yang begitu hebat dalam surat An-Najm. Terus mereka kaum kafir Quraisy di sekitar Ka'bah tersebut, ya kalau bahasa kita takjub dengan bacaan baginda Rasulullah, sebagaimana takjubnya Al-Walid bin Al-Mughirah ya ketika berdiskusi dan negosiasi. Ketika dibaca fasjudu lillahi wa'budu, seketika itu dengan takbir Allah, semua yang menyaksikan baginda Rasulullah di Ka'bah membaca surat An-Najm sujud semua. Sujud. Itu kuasa Allah. Luar biasa. Makanya ayat Al-Quran juga bisa disebut syifa'un likulli da', obat bagi segala penyakit hati mereka itu syirik, menduakan Allah. Ketika dibacakan surat An-Najm, mereka bangsa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, mereka memahami maknanya tanpa harus belajar tafsirnya. Kalau kita masih harus belajar tafsir, ya kan? Fasjudu lillah wa'budu, tuh sujud jebret. Ketika itu selesai baginda Rasulullah, mereka celingak kanan celinguk kiri. Lah, kita ngapain kok ikut sujud, katanya. Itulah kuasa baginda, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersebar isu, jadi ada isu hoax bahwa dalam kejadian itu tersebar isu banyak yang sudah masuk Islam, padahal mereka setelah sujud mereka kembali kafir lagi. Mereka kembali memuliakan patung-patung tersebut. Tapi isunya yang sampai ke Habasyah, banyak yang masuk Islam dengan kejadian tersebut. Ketika sampai isunya, ketika mereka balik lagi, rupanya isu tersebut tidak betul. Mereka tidak ada yang masuk Islam, hanya terkesima takjub dengan bacaan baginda Rasulullah sampai mereka sujud, ikut sujud. Ketika itu kaum muslimin terbagi dua, ada yang balik lagi ke Habasyah. Maksudnya dia tidak balik ke Mekah, sebagian ada yang balik. Ketika sebagian balik dan 12 orang tersebut menemukan rupanya tidak seperti faktanya yang banyak masuk Islam, malah ditekan, banyak tekanan dari kaum musyrikin, sehingga baginda Rasulullah mengambil keputusan, kita harus hijrah. Harus hijrah. 12 orang sudah sampai, ada sebagian baik lagi gara-gara termakan isu hoax. Kalau bahasa sekarang namanya hoax. Makanya jangan kaget kalau bisa minimalisir, kita lihat media secukupnya saja, perbanyaklah lihat Al-Quran. Sok kita kalau melihat itu berita running text, aduh jumlah ini dan sebagainya yang korban COVID ini, tapi perbanyak lihat Al-Quran. Nah, ini kasus hoax itu sudah terjadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya kan? Sudah saya sering ulang. Kejadian yang kita lihat saat ini sudah terjadi dulu, hoax sudah terjadi. Hoax ketika perjalanan Habasyah terjadi. Akhirnya kaum muslimin sebagian ada yang menetap di Habasyah, sebagian lagi ada yang kembali. Tapi ketika kembali ke Mekah, mereka ditindas lagi,
dihajar lagi oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Sehingga baginda Rasulullah memutuskan untuk hijrah yang kedua. Nah, dikirimlah delegasi utusan yang kedua. Kurang lebih di sini hijrah yang kedua, jamaah sekalian, itu kurang lebih berapa? 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Di sini terdapat Ja'far bin Abi Thalib. Kirim lagi, ngendap-ngendap lagi ke pelabuhan, masuk lagi ke perahu. Qadarullah, ada lagi perahu yang berangkat ketika itu. Selamat lagi sampai negeri Habasyah. Jadi di sini kita sedihnya. Ketika baginda Rasulullah mengirim 83 orang laki-laki dan 18 wanita, di sini kita bisa lihat matangnya pertimbangan strategi baginda Rasulullah. Ya enggak? Kirim dulu sedikit, aman, baru kirim selanjutnya. Ketika di sini tekanan di kota Mekah semakin menjadi, baru dikirim 83 orang, 18 wanita. Soal angka nanti kita beda lagi lah, bicara rujukannya buku apa, Ibnu Hisham, Al-Wahid Maktum atau banyak lah. Yang penting ini buku juga sudah diklarifikasi. Di dunia menang juara satu dunia ini buku. Nah. Sampainya di kota di negeri Habasyah, 83 orang laki-laki dan 18 wanita tersebut membuat kaum kafir Quraisy Mekah meradang, marah. Dan diulangi lagi seperti bagaimana mereka bernegosiasi untuk meluluhkan hati mereka. Akhirnya mereka mengutus 2 orang hebat untuk menuju Habasyah. Siapa kira-kira 2 orang tersebut? Gunanya apa? Bernegosiasi dengan Raja Nasrani, Raja An-Najasyi yang memeluk agama Nasrani, supaya mereka dikembalikan ke kota Mekah. Apa dikembalikan? Ya buat disiksa lagi. Mereka nggak terima gitu. Ada orang membawa ajaran baru, tiba-tiba mempengaruhi begitu hebatnya. Dikirimlah 2 orang hebat, cerdas, lihai, sama seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Cuma kan beda tugas. Kalau ketika waktu berdebat dengan Rasulullah, diutus Walid bin Al-Mughirah yang wawasannya luas tentang syair, tentang ini, sebagaimana itu penyihir dan sebagainya, tentang sejarah kaum-kaum sebelumnya dan nabi-nabi utusan Allah sebelumnya. Itu Walid bin Al-Mughirah. Ketika masalah perjalanan ke Habasyah, hijrah ke Habasyah, kaum muslimin ini, kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang hebatnya, yaitu pasti terkenal ini, Amr bin As. Oh, kan hebat kan? Itu posisinya dulu belum muslim, belum beriman, masih dalam barisan jajaran kafir Quraisy. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, di sini judulnya adalah Haqidatu Quraisy bi Muhajiril Habasyah. Tipu muslihat orang-orang Quraisy untuk mengembalikan mereka kembali ke kota Mekah dan untuk ditindas, disiksa lagi. Apa tipu muslihatnya? Salah satunya mengutus 2 orang diplomasi delegasi mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Di sini lah. Huma labibaini. Labib itu kan cerdas itu artinya. 2 orang yang cerdas. Amr bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Diutuslah mereka untuk menyusul kaum muslimin ke negeri Habasyah. Kita lihat kecerdasan mereka. Beda ya, kecerdasan dan kelicikan mereka. Mereka sampai di negeri Habasyah tidak langsung menemui Raja An-Najasyi, tapi yang ditemuin di sini bitrikoh kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya pemuka agama, uskup. Nah, mungkin lebih paham kalau uskup ya. Pemuka agama Nasrani, kita lebih familiar disebut uskup.
Jadi pembesar-pembesar agamanya dideketin dulu, nyampe di Habasyah nggak langsung menghadap raja. Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah dikirim oleh kaum kafir Quraisy membawa emas, harta yang banyak. Ketika sampai di sana tidak langsung menemui raja, tapi masuk ketemu pemuka-pemuka agamanya. Nih, uskupnya berapa dirham emas, berapa dirham ini. Rasi. Nah, untuknya itu menyuap. Suap menyuap sudah ada, jangan kaget kalau kita lihat di sekitar kita ada suap menyuap. Udah terjadi dulu juga. Tinggal kita bisa mengambil pelajaran atau enggak. Itu Amr bin As ketika masih di barisan kaum musyrikin, dia ditugaskan untuk menyuap para pemuka agama. Jadi kalau ada pemuka agama Islam di negeri ini yang gampang disuap, apa bedanya dengan uskup-uskup Raja Najasyi yang dulu? Nah, seperti itu aja. Dikasih ini dan dikasih, setelah dikasih dibilangin, saya mau ketemu Raja Najasyi habis ini. Kenapa? Kata para uskup. Ini kamu tahu kan? Kalian tahu ada beberapa orang, bahkan sudah sampai 83 orang, sampai hampir 100 orang lebih lah gitu. Sudah tiba di negerimu, mereka kabur dari negeri kami. Iya, kami tahu. Kami ingin mengembalikan mereka ke negeri kami Mekah. Kenapa? Ya bantu kami. Ini kami kasih hadiah kalian. Bantu kami ketika menghadap raja. Paling tidak kalian menyetujuinya saja cukup. Iya gitu. Memang begitu. Tanpa harus berdebat dengan raja. Saya yang akan berdebat. Kata Amr bin As. Jadi Amr bin As sih ahli dalam bernegosiasi juga, sama dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik, oke. Siap, 86 kalau bahasa sekarang. Baru dah setelah dibagikan semua harta-harta dan hadiahnya, hari selanjutnya menghadaplah Raja Najasyi. Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah dan juga para uskup tersebut mendampingi mereka. Apa? Ketika sampai di sana, ada perlu apa kalian? Kata Raja Najasyi, ayyuhal malik innahu qad duwiya ila baladika ghilmanin sufaha. Katanya, wahai Raja Najasyi yang adil gitu, telah sampai ke negerimu orang-orang gak jelas, sufaha, bodoh katanya. Mereka kabur dari negeri kami, faraku dinahum wa qaumahum. Mereka meninggalkan agama mereka dan kaum mereka di Mekah kota kami, kata Nabi. Nah, provokator nih. Walam yadkhulu dinaka. Dia datang kabur dari negeri kami, meninggalkan agama kami menyembah patung, masuk ke negeri Anda wahai raja. Walam yadkhulu dinaka, dan mereka orang-orang ini tidak mau masuk agama Nasrani gitu ya. Waja'u bidinin ibtada'uhu. Mereka datang ke sini malah bawa agama baru, bukan agama kita yang menyembah berhala, dan juga bukan agama Baginda Raja Najasyi, yaitu Nasrani, ajaran Nabi Isa alaihissalam. La na'rifuhu wala anta. Kita nggak tahu ajaran agama mereka, apalagi Anda Baginda, katanya Baginda Raja Najasyi. Wa qad bu'ithna ilaika fihim asyrafu qaumahum min abaihim wa ammahim wa asyairihim. Kami diutus ke sini oleh keluarga mereka, oleh para pemuka agama di sana untuk mengembalikan orang-orang ini ke negeri kami. Fahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim wa atabuhum fi. Karena mereka nanti ujung-ujungnya membawa aib di negeri ini Baginda, katanya Raja Najasyi, wahai raja, katanya. Wa qala al-bitar, kata para uskup, para pemuka agama itu, ya sodaqna, iya betul begitu. Nah, itu doang yang dibutuhkan Amr bin As, dukungan. Ketika dia menyampaikan argumennya, provokasinya, itu para pemuka, iya betul. Mereka itu orang-orang bodoh, meninggalkan keluarganya, meninggalkan agama mereka yang udah makmur di sana. Ngapain kesini katanya? Tidak ikut agama kita, gitu. Tapi di bawah naungan negeri Habasyah ini katanya. Sodaqna. Tapi perlu digarisbawahi, Baginda Rasul tadi menyampaikan apa? La yuzlamu. Raja Najasyi ini tidak akan menzolimi satupun
rakyatnya atau warga yang di bawah naungan. Di sini kita bisa lihat. Singkat cerita kan Raja Najasyi masuk Islam, ya kan? Nanti di sini kita lihat bagaimana dia mengagumi argumentasi kaum muslimin. Barulah diadakan investigasi. Oke, saya terima alasan Anda, wahai Amr bin As. Sekarang Anda pulang. Atau enggak, di sini buat enggak. Sekarang panggil kaum muslimin, orang-orang itu ke sini. Wah, dipanggil tuh orang kaum muslimin. Nah, dipanggil nggak semuanya, butuh namanya juru bicara, jubir. Makanya jangan aneh sekarang juga di kepresidenan ada juru bicara, karena penting juru bicara itu untuk mewakili pemahaman yang ada di kubunya. Juru bicara yang diputus oleh kaum muslimin, mereka sepakat, Utsman bin Affan dan sebagainya bermusyawarah dan para sahabat, diutuslah namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far diutus Ja'far. Mereka sebelum berangkat sepakat kaum muslimin, kita mengatakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jangan kita mengatakan kedustaan. Apa yang ditanya itu yang kita jawab. Apa yang ditanya itu yang kita jawab dengan faktanya. Ini yang diajarkan. Ada pepatah Arab menyampaikan, sering kita dengar, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit, menyakiti yang lain atau menyinggung. Katakan kebenaran. Dan dikatakanlah kebenaran tersebut. Dipanggil, diutus Ja'far mewakili kaum muslimin. Di sana ada Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Sampai di hadapan Raja Najasyi, wahai kamu pendatang, siapa namanya? Ana Al-Malik Najasyi, Sahmah Najasyi. Apa keperluan Anda di negeri Anda ini? Diceritakan, saya hijrah atas perintah Rasul utusan Allah. Terus mengapa ini ada dua utusan dari kaummu? Ada Amr bin As dan ada Abdullah bin Rabi'ah. Diceritakan apa argumennya Amr bin As yang tadi. Setelah diceritakan oleh Raja Najasyi argumennya tadi, itu Amr bin As dalam posisi melayang dan Abdullah bin Rabi'ah. Kenapa dalam posisi seakan-akan menang? Karena dia sudah menyuap para uskup tadi dan mereka menyetujuinya, tapi raja baru menerima sebatas informasi, belum ketok palu. Makanya dipanggil lah. Makanya dalam ayat Al-Quran selalu disampaikan, kalau ada kabar fatabayyanu. Ini pelajaran ya, fatabayyanu. Dari mana kabar tersebut? Tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Contoh nih, kalau kita ajarin, ini baik. Dapat kabar, itu kan Amr bin As mengabarkan, ya kan, bahwa begini-begini. Tabayyunnya kemana? Dipanggil kan kaum musliminnya, ya. Klarifikasi, tidak langsung menjustifikasi, ya kan. Sama, ini HP, kalau ada video atau sharingan tulisan apa-apa, kalau kita tidak yakin, tabayun bukan dikirim ke grup yang lain, itu salah. Siapa yang ngirimnya? Tanya, ya kan? Ini dari mana asalnya? Jangan kita share dulu. Ini bener nggak tabayun? Akhirnya memang di grup itu ada juga manfaatnya. Nanti ada yang bilang ini hoax. Tapi kalau yang lihat dia langsung main sharing aja, akhirnya keburukannya lebih banyak, ya kan? Yang betul adalah tabayunnya seperti itu. Ada video apa, sharingan apa masuk ke WA kita, jangan langsung tanya tabayunnya, klarifikasinya ke grup. Siapa yang ngirim tanya, ente dari mana ini kabar? Dari si Anu, tanya sama dia terus. Jadi biar tidak nyebar dulu. Oh udah jelas, iya benar, bagus. Itu yang diajarkan. Ya. Sejarah kita bisa lihat. Kan Raja Najasyi tabayunnya enggak ke negeri Yaman, enggak ke negeri Syam, ya kan? Sama-sama menganut agama Nasrani mereka kan. Sama, kita tabayunnya kalau ada hoax atau ada berita sharingan, jangan kirim ke grup dulu. Tabayun dulu sebelumnya kemana, dari mana sumbernya. Kalau si A, si Fulan yang ngirim tanya,
Kamu dari mana ini berita? Dari si B. Tanya si B. Terus sampai ke akarnya. Nanti ketemu. Kalau nggak ketemu, ya jangan disebar. Tunggu sampai ada klarifikasi yang jelas. Ini yang kita bisa pahami. Ambil hikmahnya dari pelajaran kisah hijrah ke Habasyah. Raja Nasrani namanya Sahman Najasyi, begitu adilnya dia langsung klarifikasi, dipanggil kaum muslimin dan ditanya, apakah betul kalian meninggalkan kaum kalian? Betul. Apakah betul kalian meninggalkan agama yang kalian anut sebelumnya di kota Mekah? Betul, kata Ja'far. Apakah betul kalian meninggalkan harta kalian demi untuk berangkat ke sini? Betul. Tapi nggak ditanya disiksanya, nggak diceritain sama Ahmad bin, nggak diceritain disiksanya, ada yang dibunuh nggak diceritain. Yang diceritain yang menyudutkan kaum muslimin, ya kan? Seperti itu. Baru di sini terkenal nih perkataan ini. Faqala Ja'far bin Abi Thalib, wahai baginda Raja Najasyi, boleh saya berargumen? Silahkan. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengarkan. Dan aku akan mendengarkan, kata Raja Najasyi. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Ayyuhal malik, wahai baginda raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kita nih yang 83 dan 12 orang sebelumnya sampai di sini, 18 wanita dan 4 orang wanita. Kunna qauman jahiliyah. Kita sebelumnya, dia mengakui dulu. Defensif dulu kalau bahasa bola ya. Pertahanan dulu nih. Kita ini orang jahil dulu. Mengaku gitu. Kita, kata Ja'far, orang jahil katanya. Orang bodoh tingkat kuadrat. Na'budul asnama wa na'kulul maitah. Kenapa kita orang bodoh? Kita nyembah patung katanya. Kita menyembah patung kita yang buat, kita yang sembah, kita yang hancurkan ketika sudah kadaluarsa, sudah jelek, kita buat yang baru. Itu dibilang bodoh makanya. Na'budul asnam wa na'kulul maitah, dan kita makan bangkai. Miara kambing, ghanam, meninggal, mati gitu misalnya, enggak dikubur sama mereka, dimakan, dikuliti, itu yang disebut maitah, bukan mayat manusia ya, tapi bangkai hewan. Ontanya sakit mati, enggak dikubur, disembelih dan dimakan. Inilah na'kulul maitah wa na'til fawahish, dan kita berbuat kemaksiatan, zina di mana-mana, mabuk di mana-mana, membuat onar di mana-mana. Wa naqta'ul arham, memutuskan silaturahim, tusuk kanan tusuk kiri, sikut kanan sikut kiri demi untuk mendapatkan jabatan, harta dan sebagainya. Mereka sering adu domba. Itu kami dulu, kata Ja'far. Wa nusi'ul jiwar, dan kita menyakiti tetangga. Ada tetangga sakit, kita cuekin. Kelaparan, bodoh amat. Itu kami dulu di Mekah katanya. Wa ya'kulu minna al-qawiyyud dha'if. Ini yang pamungkasnya. Wa ya'kulu minna al-qawiyyud dha'if. Ini yang enggak diceritain Amr bin As ketika mereka berargumen kepada Raja Najasyi. Dan mereka menindas yang kuat, menindas yang lemah. Posisi kami yang lemah. Kami sedikit, kami mengimani adanya Tuhan dan Rasul. Mereka kuat, mereka menindas kami. Dan itu tidak diceritakan oleh Amr bin As katanya. Dan disinilah empatinya Raja Najasyi tersentuh. Wa yaqulul qawi minna dhaif. Mereka yang kuat menindas kami, bahkan ada yang terbunuh. Ada Ammar, ada Sumayyah dan sebagainya. Ada Bilal yang ditindih dengan batu besar di tengah hari. Fakunna ala dalik, kata siapa, Ja'far. Dan kita dulu seperti itu, menyembah patung, makan mayat, hewan, dan juga berbuat kemaksiatan, menjelekan tetangga, tidak menghiraukannya, sakit dan sebagainya. Dan kita juga dulu kalau kita merasa kuat, kita tindas yang lemah di situ. Wa kunna
ala dzalik, hatta baru dijawab, baru diberi kabar, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Tuhan yang Maha Esa mengutus kepada kami seorang utusan dari kalangan kami sendiri. Na'rifu nasabahu, kita tahu nasabnya, Muhammad bin Abdullah, kan? Bin Abdul Muttalib, nasabnya jelas katanya. Abdul Muttalib raja Mekah yang menemukan air Zam-Zam, yang menjadikan kaum Jurhum dari Yaman menetap juga di Mekah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Na'rifu nasabahu, Rasul utusan Allah ini kita tahu nasabnya katanya, kata Ja'far. Nasabnya jelas, diajarkan, makanya kita diajarkan juga, kita lihat nasabnya. Siapa itu Sahri Ramadan? Oh, anaknya Pak Buyung Tagalung. Gitu kan nasabnya jelas. Siapa dia Pak Buyung Tagalung? Oh, dulu datang ke sini pada tahun sekian, kerjanya di sini. Jelas, sama seperti itu. Wasidquhu wa amanatahu wa afafahu. Kita tahu nasabnya dan juga kita tahu dia orangnya jujur, bahkan satu Mekah mengakuinya ke atas amanahnya dan kehormatannya. Bahkan peletakan Hajar Aswad, para kaum di Mekah itu berdiskusi dan mereka beribut, kita setuju dia Muhammad yang memutuskannya, kita paham dan kita setuju. Berarti sidquhu wa amatu telah diakui di sana baginda katanya. Ja'far menyampaikan sidquhu wa amanatuhu wa afafahu, kehormatannya, nasabnya sudah jelas, dan dia diutus oleh Allah untuk menjadi rasul dan mengajak kita hanya beriman kepada Allah yang pertama dan rasulnya, untuk mengimani semua. Fada'ana ilallahi linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi minal hijara wal awthan. Ya, utusan itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ja'far, dia mengajak kami untuk menyembah yang namanya Tuhan Allah. Dia satu, mentauhidkannya. Jangan menduakannya dengan menyembah batu, berhala dan sebagainya. Wa amarona bisidqil hadis. Jadi ini kebalikannya nih. Nabi Muhammad mengajarkan kebalikan yang tadi dia akui waktu jahiliyah. Wa amarona bisidqil hadis, untuk selalu berkata jujur. Wa adaul amanah, kata Ja'far, dan selalu menunaikan amanah. Wasilaturrahim, menjalin silaturahim, berkunjung ke sanak saudara dan tetangga. Wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau ada yang kelaparan, kita harus diajarkan oleh baginda Rasul untuk membagi kelebihan yang kita punya. Wal kaffi anil maharimi wad dima, dan kita diajarkan untuk menghentikan pertumpahan darah. Wa nahana anil fawahish, dan kita dilarang untuk berbuat maksiat, zina, mabuk-mabukan, mencuri, membunuh. Wa qauluz zur, berkata tidak baik. Wa aklu malal yatim, katanya jangan sampai memakan harta yatim dan sebagainya. Semua yang buruk-buruk dilarang. Fada'ana alaina wa ahlalna ma ahallana, dan membolehkan yang halal yang setelah dihalalkan oleh agama. Fada'ana alaina qaumuna, dan ketika kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah yang namanya Muhammad yang sudah jelas nasabnya, tapi apa balasannya? Kita hanya mengikuti beliau, kata Ja'far. Balasan dari kaum kami yang salah satunya adalah telah sampai ke sini delegasinya, utusannya Amr bin As dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Fa'ada alaina, ada artinya aduun, mereka memusuhi kami, katanya. Kami mau berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak makan mayat hewan, tidak menyembah patung, tidak menzolimi tetangga. Apa balasan bagi kami?
fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna, langsung kasih tahu. Mereka memusuhi, tidak hanya sekedar memusuhi, adzabuna, mereka menyiksa kami, baginda katanya. Wa fatanuna an dinina, dan mereka memfitnah kami atas agama yang kami yakini. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi ta'ala. Apa maksud mereka menyiksa kami dan memfitnah kami? Supaya kami kembali ke ajaran menyembah patung dan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, yaitu menyembah Allah. Wa nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'is, dan kita disuruh kembali berbuat khaba'is, keburukan, disuruh berzina lagi, disuruh mabuk-mabukan lagi. Secara logika masuk nggak mereka disebut kaum jahiliyah? Sebegitunya coba. Ada mau berbuat baik ditangkap, terus dihajar, disiksa, liyarduna, supaya kita dikembalikan lagi. Wa nastahillu ma nastahillu minal khaba'is. Falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina, baru di sini dibilang ketika mereka mulai mau menghancurkan kami dan menzolimi kami, wa dayyaquna, dan mempersempit ruang lingkup kami dalam berdakwah, wa halu bainana wa bainina, dan selalu membuat itu muslihat untuk menggagalkan ajaran agama ini, kharajna ila baladika. Jadi kata Ja'far, ketika kami sudah mengikuti ajaran putusan Allah, kebaikan, mereka mengintimidasi kami. Kita disuruh kembali berbuat jahat, suruh menyembah patung, supaya kembali ke ajaran menyembah patung tersebut. Kami setelah terdesak, disiksa, bahkan ada yang terbunuh, kharajna ila baladika, maka dari itu kami berangkat ke Habasah. Kenapa? Wahtarnaka ala man siwaka, dan kami memilih engkau baginda Raja Najasyi daripada Syam dan Yaman, gitu ya, pada negeri-negeri yang lain yang lebih dekat dengan kota Mekah. Kenapa? Raghibna fi jiwarika wa rajauna alla nuzlam indaka ayyuhal malik. Anda terkenal dengan keadilannya, makanya kami memilih negeri Habasyah karena Anda raja yang adil. Baik. Jadi di sini telah disampaikan jamaah sekalian bahwa Ja'far menyampaikan kebenaran, ya kan? Kami dulu kunna qauman jahili, kami dulu orang jahil katanya, makan bangkai, berbuat maksiat, menyakiti tetangga, menyembah patung, sampai datang seorang utusan namanya Muhammad SAW. Na'rifu nasabahu, kita tahu nasabnya, kita tahu kejujurannya, kita tahu loyalitasnya, dan dia mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah katanya, dan meninggalkan semua larangan-larangan tersebut dalam ketika kita duduk dalam keadaan jahiliyah. Terus kenapa kita memilih Anda wahai Raja Najasyi gitu? Karena Anda terkenal dengan keadilannya, dan kita memohon supaya tidak dizolimi di sini. Makanya kita keluar dari negeri kami. Oh begitu. Nah, kalah 1-0. Amr bin As, balik kembali Anda. Kita tidak akan mengembalikan mereka ke Mekah. Empati Raja Najasyi sudah kena. Nah, iya. Disuruh pulang, tapi belum pulang ke Mekah. Di dalam perjalanan pulang mereka ke penginapannya lah, atau tempat mereka singgah, Amr bin As ini ngedumel lah, kok bisa ya gitu Raja Najasyi ini seperti ini. Terpengaruh. Besok saya mau kembali lagi. Abdullah bin Abi Thalib, Abdullah bin Abdul Rabi'ah ya. Itu Abdullah bin Abi Rabi'ah, udah katanya, nggak usah, kita pulang aja katanya. Enggak, saya mau kembali lagi. Besoknya kembali lagi. Dari sini kita jelas kaum kafir Quraisy sebenarnya sudah terpecah putusannya. Amr bin As tetap ngotot, Abdullah bin Abi Rabi'ah udahlah, udah jelas tuh raja akan melindungi mereka. Tapi tekadnya sangat kuat Amr bin As.
Dalam keadaan kafir nih ya. Nanti dalam keadaan muslim, kalau sudah masuk Islam, lebih hebat lagi tekadnya itu Amr bin As. Besoknya maju lagi. Apa maju lagi? Dia bilang ayyuhal malik. Besoknya datang kepada raja. Ada apa lagi kata Raja Najasyi? Saya masih ingin mengutarakan alasan kami untuk mengembalikan mereka. Apa? Oke lah kalau yang mereka sampaikan. Sekarang ada yang masalah keyakinan antara Najasyi dengan mereka. Keyakinan apa? Keyakinan agama engkau tentang Isa. Oh begitu. Redaksinya begini dalam kitab. Ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa ibni Maryam qawlan azima, katanya. Wahai malik, wahai raja, mereka sangat menjatuhkan kedudukan Isa nabi yang engkau imani. Hah? Seperti itu. Nah, mulai lagi diprovokasi. Tapi Najasyi raja yang bijak. Makanya jamaah sekalian yang diamanahkan oleh Allah mempunyai jabatan pimpinan, bijaklah dalam menyikapi bawahannya. Ada masukan dari ini, semua digali. Jangan dari satu pihak. Ini dari kisah seperti ini. Digali dulu. Oh, si A nyampaikan ini, si B nyampaikan ini. Kita lihat latar belakangnya. Oh, begini. Sama. Raja Najasyi juga tidak hanya. Kenapa? Dia bilang kata Amr bin As, itu Isa dia bilang bukan Tuhan, katanya. Tapi Rasul, utusan Tuhan dan hamba Allah. Kan dalam keyakinan Nasrani beda. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Jibril. Mereka percaya dengan Jibril. Dalam kitab Taurat itu namanya Namusul Akbar, yang kita sudah jelaskan kan, makhluk yang sangat besar. Tuhan Bapa ya Allah. Mereka orang Nasrani menyebutkan Allah kan? Iya. Tuhan Anak Isa. Itu kan keyakinan baginda katanya. Ya betul. Tapi ini rombongannya Ja'far, kaum muslimin yang kabur dari negeri kami, mereka yaquluna an Isa ibni Maryam qaulan azima. Qaulan azima maksudnya ini, kalau kita nggak paham bahasa Arab, suatu yang besar gitu perkara bu. Bukan, mereka merendahkan. Makanya dibilang qaulan azima. Mereka merendahkan Nabi Isa, katanya, digituin. Supaya terhasut Raja Najasyi, dan setelah terhasut dibalikin katanya. Begitu ya? Ya udah. Klarifikasi lagi, dipanggil lagi Ja'far. Di kisah lain di sini disebutkan raja mengutus utusannya untuk apa? Menggali informasi dari kaum muslimin. Ada juga kisah yang lain menyampaikan Ja'far balik lagi menghadap Raja Najasyi. Wahai Ja'far, apakah betul kau ada utusan Nabi, Rasul? Iya. Coba apa ajaran yang engkau bawa? Di sini hebatnya Ja'far. Dia tahu Raja Najasyi itu adalah orang Nasrani. Dia bawakan surat apa? Yang tentang Nasrani. Saya udah kasih clue-nya tadi. Surat Innahum yaquluna fi Isa ibni Maryam qaulan azima. Sebelumnya sudah dengar nih, saya dipanggil akan berdebat tentang ini. Berarti yang dibawa surat apa? Surat Maryam. Ada yang hafal surat Maryam? Ada yang pertama, Naufal. Alhamdulillah, barakallahu hebat. Ini jamaah cerdas namanya. Kaf ha ya ain shad terus sampai terakhir. Di situ kan ceritanya tentang siapa? Di situ kisahnya tentang Isa ibnu Maryam. Akhir cerita di sini disebutkan huwa ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa qaulan azima fa arsala ilaihim Najasyi sa'alahum qaulahum fil masih. Raja Najasyi minta klarifikasi, apa benar kalian begini tentang Isa nabi yang kami yakini? Dibacakanlah oleh Ja'far kaf ya ain shad, dan terus ketika dibacakan mereka kejadian yang tadi surat An-Najm sama.
tersentuh. Bahkan di sini dijelaskan sampai air mata tercucur di sampai janggutnya Raja Najasyi, karena sangat menyentuh. Kenapa? Mereka orang Arab, tanpa harus baca arti dan tafsir, mereka paham yang dibacakan dalam ayat Al-Quran. Sampai di situ definisi terakhirnya apa? Kata Raja Najasyi. Apa kesimpulannya? Walaupun sudah tersentuh, dia minta kesimpulan. Kesimpulannya tentang Isa, kata Ja'far melalui surat ayat Quran ini, huwa abdullah. Bagaimana engkau menyikapi Isa? Katanya, salahum qala Ja'far, faka'annama kunna falamma dakhalu alaihi salahum qala Ja'far yaqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna. Katanya Ja'far bilang, ditanya sama Raja Najasyi, bagaimana pendapatmu tentang Isa? Kami menyampaikan Isa sebagaimana Nabi kami Muhammad menyampaikan tentang Isa. Huwa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-azra'u al-batul. Disinilah baru Raja Najasyi memahaminya dan paham, klik, nyambung. Isa, kata Nabi kami melalui ayat Al-Quran kami, dia dilahirkan oleh seorang wanita yang suci dan perawan, rajin ibadah, sangat dekat kepada Tuhannya, namanya Maryam al-Azra'ul Batul. Oh, kalau begitu sama dengan kitab yang kami imani. Nabimu mengajarkan kebaikan dan nabimu mengagungkan nabi kami juga. Tapi yang disampaikan Amr apa? Cuman dibilang Nabi Isa ya udah orang gitu aja, diprovokasi. Orang biasa, utusan Allah, hamba Allah. Tapi di sini dikualifikasi dengan ayat Al-Quran. Dia lahir dari seorang wanita al-Azra'ul Batul, wanita yang cerdas, wanita yang taat ibadah kepada Tuhannya, dan perawan, dan ini kuasa Allah, lahir tanpa bapak. Makanya mungkin logikanya begitu, mereka bilang Tuhan Bapak, nggak masuk akal. Tuhan Bapak anaknya Tuhan Ibu, padahal bukan Tuhan Ibu, Roh Kudus, yaitu Jibril. Jadi sebenarnya di mereka pun masih ada perbedaan. Tapi di dalam Quran dimuliakan. Nabi Isa dilahirkan oleh seorang perawan yang taat ibadah dan dekat kepada Allah, yaitu dan ini cocok kitab yang diimani mereka dan juga apa yang dibawakan Nabi Muhammad. Sampai ya sudah, berarti kalah sekarang. Amr bin As 2-0. Kalau bahasa kita sekarang tepuk jidat. Allahu Akbar. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Yang diutus bukan orang biasa. Ada Utsman, ya kan? Utsman apa? Kenapa dia mimpin di kloter pertama? Kaya, uangnya banyak. Logistiknya. Pertimbangannya itu, makanya kita harus pahami kenapa di sekitar baginda Rasulullah ada 4 seorang sahabat yang sangat mempengaruhi dakwah beliau. Ada Abu Bakar, itu tonggak terakhir, maksudnya sebagai panutan. Kalau Abu Bakar bilang iya, berarti udah ada beres. Sodaqtu, makanya dalam kalimat asid. Ada Umar, Al-Farqu bainal haq wal batil. Ada Umar yang berani tawuran di atas 5 orang dari pagi sampai sore. Umar di Ka'bah. Maka jangan heran sekarang ada tawuran, ya, Naufal dan teman-teman. Dulu Umar bin Khattab udah tawuran, tapi dengan prinsip akidah 1:5 lawannya, dan itu dari pagi sampai sore. Ya sekarang mah cuma berapa, paling 2 jam. Di rel kereta, di kapal waktu saya ngontrak di sana paling 2 jam. Umar dari pagi sampai sore. Ada Utsman, logistiknya kata sekarang tadi kaya, sampai sekarang kita kenal namanya Bi'ru Utsman, sumur Utsman bin Affan. Dia beli itu sumur dari orang Yahudi,
supaya airnya dinikmati oleh kaum muslimin secara gratis. Dari dulu Yahudi itu udah licik dan jahat. Dia dulu waktu masih megang sumur itu dia suruh bayar 2 kali lipat ngambil air orang muslimin. Utsman kaya, dibeli, digratisin, bangkrut dah tuh orang Yahudinya. Seperti itu. Ada Ali itu pintu langit ilmunya. Ketika Umar bin Khattab nggak bisa jawab, ditanya pendeta Nasrani kan, yang dipanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu fungsinya. Ada sahabat-sahabat Rasul yang begitu hebat. Ada Hamzah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sniper kalau bahasa kita, pemanah yang jitu, banyak pokoknya. Intinya yang tadi, yaquluna fi jana nabiyuna. Ja'far menyampaikan, kami menyampaikan bahwa posisi Isa adalah seperti ini, huwa Abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh, dan dia utusan Allah, wa ruhuhu wa kalimatuhu al-adhra'ul batur. Ruhnya, dia lahir ke dunia ini dilahirkan oleh seorang perempuan namanya Maryam yang perawan dan taat ibadah kepada Tuhannya. Cocok kata Raja Najasyi. Dalam kitabnya dia ambil ranting-ranting pohon dan ini percis sama patahannya seperti daun pohon ini. Seperti itu logikanya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, susah memahami bahasa mereka ini, bahasa Arab. Harus belajar bahasa. Makanya kita sangat dianjurkan untuk belajar bahasa seperti itu. Akhirnya Amr bin As kalah 2-0, ya sudah. Apa jawabannya? Raja Najasyi balik pulang. Dan mereka di sini dalam lindungan kami. Tidak akan ada yang menzolimi. Siapa yang menyakiti kalian, kami akan paling depan melindungi kalian. Dengan putus asa, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, utusan orang kafir Quraisy, akhirnya pulang dan mereka nyaman hidup di Habasyah, negeri Habasyah di bawah pimpinan Raja Najasyi. Ceritanya Raja Najasyi masuk Islam itu di lain cerita. Nanti kita fokusnya ini ke hijrahnya. Kenapa sampai poinnya dia milih Habasyah, nggak ke Yaman, nggak ke Syam? Kenapa ngirim 12 orang dulu baru 83? Semua sudah kami ceritakan dari tadi. Itu adalah perintah dari Allah dan menunjukkan begitu cerdasnya baginda Rasulullah dalam menetapkan keputusan dan bagaimana berdiplomasi. Sama-sama cerdas, kaum kafir Quraisy juga cerdas. Jangan heran, selain kaum muslimin ada seorang profesor, penemu dan sebagainya. Jangan heran, sudah ada dari dulu. Ada Walid bin Al-Mughirah yang cerdas minta ampun. Ada Amr bin As yang masih dalam keadaan kafir dulu. Baik, terima kasih. Akhirnya saya sampaikan di menit terakhir ini hikmah dari pelajaran kisah perjalanan Habasyah ini. Perlu kita sampaikan karena sangat penting. Yaitu yang pertama jemaah sekalian, yaitu keselamatan akidah adalah prioritas utama. Prioritas utama keselamatan akidah. Kita ajarkan kepada anak kita, saudara kita tentang keyakinan kita kepada Allah. Mereka berani meninggalkan keluarganya, hartanya, dan disuruh bagi Rasulullah untuk hijrah. Untuk apa? Mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Itu aja. Kan harta mereka banyak. Utsman bin Affan kan banyak. Tapi apa dalam surat Az-Zumar? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Setelah hijrah, apakah Utsman bin Affan bangkrut? Enggak kan? Malah tambah kaya. Itu nggak mungkin kita akan miskin kalau kita ikuti di jalan Allah. Makanya jangan sampai akidah kita digoyang-goyangkan oleh munafik. Kaum munafik itu lebih berbahaya daripada kaum kafir. Ngaku Islam tapi dia di barisan orang kafir. Itu yang bahaya. Jadi kita bentengi keimanan dan ketauhidan kita kepada keluarga kita. Kita ajarkan. Cari apa-apa. Apalagi yang masih punya anak kecil, kenapa sih harus nyembah Allah? Cari jawabannya. Tuhan itu yang menciptakan kita. Insya Allah, Allah menciptakan kita dengan akal. Allah kasih ihdinas siratal mustaqim. Allah beri hidayah cari menjawaban untuk mendidik anak kita. Dan itulah didikan seorang ibu itu penting. Ulama sebesar Imam Syafi'i siapa yang mendidiknya? Ibunya.
bukan guru ngajinya. Ibunya dulu, baru nanti dia berguru kepada para ulama. Pertama ibunya yang mendukung sampai dia berjualan dan ya banyak seperti itu. Yang kedua, jamaah sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan ke Habasyah ini, hijrah ini adalah permusuhan dengan orang kafir bukan permusuhan pribadi. Ingat, permusuhan dengan orang kafir bukan permusuhan pribadi, tapi tentang akidah. Kembali ke poin pertama. Ngapain coba ngutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah bawa harta yang banyak kalau itu urusan pribadi? Bukan kan? Ini urusan keyakinan. Oleh karena itu perlu kita baca ayat Quran ini, walan tardan kal yahudu nasr hatta tattabi'a millatahum. Kalimat lan dalam bahasa Arab dan Al-Quran itu tidak akan sekalipun, tidak akan selamanya sampai hari kiamat. Tardo, mereka orang Yahudi dan Nasrani nggak bakal ridho kepada kita sampai kita ngikutin cara hidup mereka, cara ibadah mereka, cara hidup mereka. Tuh perlu dicamkan. Sebentar lagi akan ada pergantian tahun Masehi, yang mana itu diajarkan oleh orang Yunani, nama-nama dewanya, Junius, Agustus, September, Desember, itu kan mereka yang ngajarin. Ya kan? Hari juga sama, minggu, dua minggu. Skup mereka yang ngajarkan. Kita makanya orang Islam ngajarkannya Ahad, hari Ahad. Oke lah, itu permasalahan-masalah. Tapi ini korelasinya, walam tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggak bakal sekali-kali, berarti sampai hari kiamat, sampai anak cucu keturunannya yang merasa orang Yahudi dan Nasrani nggak bakal ridho dengan cara hidup kita. Sebagaimanapun orang-orang mereka yang ditakdirkan memusuhi Islam akan mencari jalan keluar supaya generasi muslim ini ikut cara mereka. Pergantian tahun tiup trompet, ya kan? Itu kebiasaan mereka. Makanya adanya masjid, diadakanlah mabit malam, diisi kajian, khatam Quran. Nggak apa-apa daripada mereka keluar. Bahkan mohon maaf, mungkin ada sebagian orang Nasrani ketika malam pergantian tidak membolehkan keluarganya keluar rumah, yang keluar dicoret dari kartu keluarga. Mereka sendiri mengajarkan jangan keluar rumah. Kok kita yang muslim mengikuti? Oleh karena itu jangan sampai. Bahkan waktu tahun pertama saya kuliah, ya sekelas mahasiswa yang belajar Islam tahun baru keluar ke Sungai Nil merayakan. Alhamdulillah, walaupun saya waktu itu belum belajar, tapi saya qadarullah ditakdirkan berhadapan dengan ujian. Jadi besok saya belajar, malamnya belajar, nggak ikut tahun baru karena besok mau ujian, jadi baca buku. Allah masih melindungi dari merayakan malam tahun baru itu. Ini kan salah satu hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti cara mereka beragama, cara mereka hidup, cara mereka bernegosiasi, cara mereka bertransaksi dengan riba. Riba itu kan yang bawa siapa di Madinah? Kaum Yahudi. Sedangkan mereka sendiri tidak menganjurkan mereka untuk minjam uang. Tapi yang mana siapa? Kaum muslimin. Makanya untuk meminimalisir, carilah bank yang syariah. Walaupun kita nggak tahu lah, asalnya ada yang bilang syariah tetap sama aja. Paling tidak kita mencari solusi yang lebih aman. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita harus perhatikan permusuhan dengan orang kafir yang dari dulu ini itu adalah bukan pribadi. Pribadi kita dengan tetangga kita, saudara kita yang Nasrani, beda keyakinan, jangan dibawa-bawa dengan permusuhan itu. Sebatas kita sebagai tetangga, menyapanya, menjenguknya ketika sakit, ya kan? Berdiskusi biasa itu. Tapi untuk masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Udah itu aja. Kamu mau tahun baru, mau Natalan terserah. Saya mau Idul Fitri. Mau ibadah dilindungi oleh negara, gereja boleh didirikan, ya kan? Udah, masjid kita lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita terpengaruh permusuhan masalah akidah dibawa ke pribadi, tidak boleh. Yang terakhir jamaah sekalian, efeknya adalah pelajaran kita bisa ambil dari kisah perjalanan ke Habasyah ini adalah
efek dahsyat dalil bukti yang dibawa oleh kaum muslimin. Apa? Dia bawa bukti surat Maryam, ya kan? Dia bawa bukti tentang kebiasaan mereka. Itu ada efeknya dan membuat empati Raja Najasyi dan akhirnya mengizinkan mereka tinggal di negeri tersebut. Sekiranya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dari perkataan, dari sikap kami, karena kami juga masih manusia yang banyak kesalahan. Jika ada baiknya, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa diambil kebaikan tersebut. Jazakumullahu khairan katsiran. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi